A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu tentang macam-macam najis. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyaikhi wa masyaikhi masyaikhina khususan syekhana Syamsul Arifin wa syekhana As'ad wa syekhana Ahmad Fawad As'ad wa syekhana Zafir Munawwar wa syekhana Kiai Harir Abdul Azim wa syekhana Kiai Muzakir Ridwan wa hadratus Syekh Hasim Asy'ari thumma khususan ila musannif Syekh Muhammad bin Qasim Al-Wazi wa khususan ila Syekh anta hadiyana ila siratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini ialah suatu fasal. Wa kullu ma'i'in, dan adapun semua yang cair, kharaja yang keluar apa kullu ma'i'in minas sabilaini dari kedua jalan kubul dan dubur, najisun itu najis, illal maniyah kecuali mani. Wa ghuslu jami'il abwali, dan adapun membasuh semua kencing, wal aurathi dan kotoran, wajibun itu wajib, illa baulas sobi kecuali kencingnya anak laki-laki, alladzi yang lam yakul yang belum makan siapa as-sobiyu atau ama kepada makanan. Kenapa? Fa innahu karena sesungguhnya baulus sobiyu alladzi lam yakul ta'am yatuhuru itu suci apa baulus sobi birosyil ma'i dengan memercikan air alaihi atas baulus sobi. Baik. Jadi fasal ini menjelaskan tentang macam-macam najis. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu langsung menyebutkan 3 kategori najis yang kita ketahui. Ada najis mukhaffafa, ada najis mutawasito, kemudian ada najis mughallazo. Nah, kalau di dalam kitab Takrib ini itu menjelaskan secara secara luas, secara menyebar, tapi kita bisa merangkum sendiri bahwa ini masuk dalam kategori najis mukhaffafa, ini masuk dalam kategori mutawasito, dan ini masuk dalam kategori najis mughallazo. Nah, redaksi pertama itu menyebutkan bahwa segala yang cair yang keluar dari kubul dan dubur pada manusia itu dihukumi najis kecuali mani. Ini maninya laki-laki, itu tidak najis. Nah, ini dalam tanda kutip, kecuali apabila keluar maninya laki-laki itu disebabkan oleh nafsu, maka itu najis. Tapi seperti dia sedang duduk atau apa begitu terus keluar sendiri, itu tidak najis. Itu cukup dibasuh saja, seperti itu. Lain kalau karena nafsu, maka itu diarahkan untuk mandi wajib, seperti itu. Kemudian wa ghuslu jamil abwali wal aurathi wajibun illa baulas sobi. Jadi manusia dalam syariat Islam itu mengajarkan bahwa
manusia apabila setelah melakukan melakukan qadil hajat, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar, maka dia wajib untuk membasuhnya. Membasuhnya itu dengan air. Kemudian di fasal selanjutnya kemarin kan kita sudah membahas tentang cara bersih suci. Itu ada 2 medianya. Ada bisa menggunakan air, yang kedua bisa menggunakan 3 buah batu. Atau 1 buah batu yang memiliki 3 ujung. Kayak gitu. Atau kalau di dalam syarahnya, dalam Fathul Qorib itu menjelaskan bahwa tidak mesti batu, artinya apapun yang bersifat keras seperti tisu, kain, daun, itu boleh kita jadikan media untuk bersih suci. Kayak gitu. Nah, di sini itu dalam konteks normal menyatakan bahwa kalau setelah kita qadil hajat, setelah BAB, setelah buang air kecil, itu wajib hukumnya kita membasuh, kita membersihkan atau menyucikan. Ini dalam kategori najis itu ada istilah membasuh, ada istilah mengusap, ada istilah memercik. Ada goslun, ada mashun, dan ada rasyun, kayak gitu. Nah, kategori membasuh ini itu seperti tadi ya, qadil hajat. Kemudian ini ada pengecualian di sini tentang kencing bayi laki-laki. Ya, seperti minggu lalu ini saya sempurnakan di pertemuan sekarang ini bahwa kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun, yang mana dia hanya mengonsumsi ASI dari ibunya, itu cara menyucikannya itu cukup dengan dipercik. Karena bayi laki-laki ini air kencingnya itu tidak bau amis, kayak gitu. Dengan catatan dia belum makan apapun kecuali ASI. Nah, ini beda kalau bayi perempuan. Kalau bayi perempuan sendiri itu dia pengecualian. Kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian nah, kalau kategori kencing bayi laki-laki ini itu masuk di dalam kategori najis mukhaffafah, najis ringan, kayak gitu. Nah, selain kencing dari bayi laki-laki ini itu dimasukkan atau dikelompokkan pada najis mutawassithah, kayak gitu. Kita lanjut. Wala yu'fa, dan tidak dima'fu an syai'in apa sesuatu minan najasati dari najis-najis illa liyasira, kecuali sedikit, minad dami dari darah, wal qayhi dan nana, wama, dan dari sesuatu la nafsa yang tidak ada ruh, artinya tidak bernyawa, lahu bagi ma, sa'ilatun, lahu ialah bagi ma la nafsa, sa'ilatun adapun mengalir, idza waqa'a apabila jatuh fil ina'i di dalam wadah, wa mata dan mati, mala nafsa lahu sa'ilah, fihi di dalam al-ina'ah wadah, fa innahu, maka sesungguhnya mala nafsa lahu sa'ilah, la yanjusu, itu tidak menajiskan apa mala nafsa lahu sa'ilah hu kepada al-ina'ah. Nah ini pengecualian. Jadi najis mukhaffafah itu adalah najis ringan, yang mana dalam najis mukhaffafah adalah kategorinya itu adalah najis dari kencingnya bayi laki-laki yang masih ASI, belum makan apapun, keluar dari konteks mukhaffafah, itu dikategorikan dalam najis mutawassithah. Kemudian di dalamnya itu, di dalam Fathul Qorib itu menjelaskan bahwa mutawassithah itu dibagi menjadi 2. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Nah, kalau najis ainiyah itu berasal dari kata bahasa Arab yang kata dasarnya adalah ainun. Ainun artinya mata. Najis ainiyah. Nah, itu artinya najis yang bisa kita lihat, najis yang kelihatan. Itu bagaimana cara membersihkannya itu? Cara membersihkannya adalah yang pertama kita hilangkan dulu najisnya. Setelah kita hilangkan, baru kita basuh. Takunu bizawali ainiha wa zawali awsafiha. Yang pertama kita hilangkan najisnya dulu. Perlu kita perhatikan dalam menghilangkan najis itu ada 3 ya. Yang pertama hilangkan rasa dari najis.
yang kedua warnanya, dan yang ketiga baunya. Kita hilangkan dulu 3 komponen ini. Rasa, warna, dan bau sudah hilang, baru kita basuh kayak gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan bizawali ainiha. Hilangkan dulu dia punya najis kayak gitu. Kayak gitu. Kemudian ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang ada najis tapi dia tidak nampak kayak gitu. Maka dia cukup kita mengalirkan air saja pada tempat tersebut kayak gitu. Terus bagaimana dengan yang kita jelaskan tadi tentang darah dan nanah itu? Maka darah dan nanah ini masuk dalam kategori najis mutawassithah. Kelihatan. Kalau kelihatan ya kita hilangkan dulu darahnya, hilangkan dulu nanahnya, baru kita basuh kayak gitu. Dan pengecualian di sini menyatakan, terus bagaimana? Misalnya kita mau sholat, ternyata di mukena kita itu terdapat darah yang sedikit atau nanah yang sedikit. Itu yang pertama, darah atau nanah yang sedikit. Yang kedua, darah dan nanah yang sedikit. Itu bagaimana sholatnya? Kita lanjut saja sholatnya. Lain kalau darah dan nanahnya itu banyak, maka kita bersihkan dulu najisnya. Nah, ini ada penjelasan tambahan tentang bagaimana misalnya kita sedang minum air, kemudian di air itu, di gelas terdapat lalat yang masuk. Kan kita tidak tahu lalat itu berasal dari mana. Apakah sebelum masuk di gelas kita itu dari kamar mandi kah? Dari mana gitu yang kotor, kemudian hinggap ke air kita. Itu bagaimana? Apakah najis air tersebut? Tidak. Karena lalat atau bahasa Arabnya zubabun itu masuk dalam kategori hewan yang tidak memiliki darah. Artinya tidak mengalir darahnya, tidak sailah. Ya ada darahnya, ada pasti ada yang ini, tapi ain yang di dalam tubuhnya itu tidak mengalir, maka tidak membuat najis apapun, baik airnya atau wadah kayak gitu. Lanjut. Wal hayawanu, dan adapun semua hewan, kulluha, adapun semua hewan, tahirun itu hukumnya suci, ilal kalba kecuali anjing, wal khinzira dan babi. Wama dan sesuatu tawallada yang lahir apa minhuma dari kalbun dan khinzir, au min ahadihima atau dari salah satu kalbun dan khinzir. Wal maitatu, dan adapun bangkai, kulluha itu najis. Kulluha, adapun semua bangkai, najisatun itu najis, illa samaka kecuali ikan, wal jaroda dan belalang, wal adamiyah dan anak Adam. Jadi dalam takrib ini menjelaskan menurut syariat Islam mengatakan bahwa semua hewan itu dihukumi suci kecuali anjing dan babi, atau anak dari kalbun dan khinzir, atau dari salah satu dari keduanya. Misalnya nih, kalau ini dalam konteks ini itu menjelaskan misalnya anjing kawin sama kucing, tapi lahirnya kucing kayak gitu, maka tetap saja yang meskipun kucing itu adalah boleh, tapi tetap saja dia berasal dari anjing, maka dihukumi la tahira, tidak suci kayak gitu. Ini dalam tanda kutip ya teman-teman, bukan berarti kita kategorikan anjing dan babi adalah benda yang hewan yang tidak suci, kemudian kita mengucilkan kedua hewan tersebut. Tidak demikian konteksnya. Ini hanya dalam hal ibadah kita kayak gitu. Boleh kita sentuh boleh, tapi kan di sini ada tata caranya bagaimana kita menyucikan diri lagi kayak gitu. Nah, semua bangkai itu dihukumi najis kecuali kecuali
ikan dan belalang. Makanya kita itu dibolehkan untuk makan ikan, makan belalang. Karena memang belalang itu suci, kayak gitu. Misalnya kalau kita dapat ikan dari laut, terus kita tidak harus disembelih dengan syariat Islam yang pakai Bismillahirrahmanirrahim dipotong lehernya, tidak perlu. Demikian juga belalang. Kita tangkap belalang dapat, kemudian kita goreng atau makan pun itu dibolehkan. Kayak gitu. Kemudian bangkai yang ketiga adalah bangkai manusia. Bangkai manusia itu dihukumi suci juga. Tidak dihukumi najis. Saya lanjut. Di sini menjelaskan kenapa mereka menyebutkan tentang kalbun dan khinzir, karena ini kita masuk dalam kategori macamnya najis yang ketiga, yaitu najis mughalazo. Najis mughalazo ini adalah najis yang berat, besar, yang mana mughalazo ini ada dua, yaitu wulugun minal khinzir wal kalbi, yaitu air liur dari anjing dan babi. Itu dikategorikan dalam najis yang mughalazo atau najis yang besar. Terus bagaimana cara menyucikannya? Saya baca. Wa yughsalu dan dibasuh al-ina'u apa wadah min wulugil kalbi dari air liur anjing wal khinziri dan babi sab'a marratin kepada 7 kali. Ihdahunna adapun salah satu dari sab'a marrat biturabi dengan tanah. Wa yughsalu dan membasuh siapa man min sa'iri najasati dari semua najis maratan wahidatan ta'ti yang mendatangkan syapaman alaihi atas najasa. Wasalatu dan adapun membasuh 3 kali afdalu itu lebih utama. Kayak gitu. Jadi cara menyucikan najis mughalazo itu cukup dengan 7 kali basuhan, yang mana salah satu dari basuhan itu kita campur dengan tanah, kayak gitu ya. Terus cara menyucikan najis itu cukup dengan dibasuh 1 kali, tapi itu rata-rata di dalam sebagian kitab, bahkan rata-rata semua kitab mengatakan bahwa membasuh 3 kali itu lebih bagus. Wa idza takhallalat apabila bercampur al-khamratu apa khamar itu minuman keras, binafsiha. Saya ulangi, wa idza takhallalat dan apabila berubah al-khamratu apa khamar binafsiha berubah dengan sendirinya tahurat, maka suci apa khamar. Wa in khallalat apabila berubah apa khamar bitarhi syai'in dengan menuangkan sesuatu fiha di dalam khamar lam yathur maka tidak suci. Nah, ini konteks lain lagi ya, yang menjelaskan tentang khamar, yang mana khamar itu kalau konteks sekarang itu seperti minuman keras. Khamar itu berasal dari salah satunya berasal dari anggur yang didiamkan, yang diracik kemudian berubah jadi khamar. Ternyata dalam proses pembuatan khamar itu ada 2 tahap ya. Yang pertama ketika sudah jadi khamar itu bisa berubah jadi cuka, kayak gitu. Kalau seandainya perubahan khamar itu dengan sendirinya, artinya didiamkan kemudian kita tanpa otak-atik kemudian berubah jadi cuka, maka dia suci. Nah, bagaimana kalau seandainya khamar itu kita yang melakukan usaha bagaimana supaya khamar tersebut berubah jadi cuka, maka ketika dia sudah berubah jadi cuka itu tidak suci lagi, karena ada usaha dari kita, ada yang kita tuangkan sehingga berubah jadi cuka. Tapi kalau bisa itu khamar yang diracik sendiri itu, atau minuman keras yang diracik sendiri, yang berubah sendiri menjadi cuka, itu suci. Jadi kita harus pintar-pintar membedakan mana cuka yang suci dan mana cuka yang tidak suci. Sekian pembahasan dari saya, menjadi titik terangnya bahwa najis ada 3 macam. Najis ada 3, ada najis mukhaffafa, ada najis mutawassito, ada najis mughalazo. Najis mukhaffafa itu hanya kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ibunya. Kemudian najis mutawassito itu ada 2, ada najis ainiyah
yang bisa dilihat, ada najis hukmiyah. Cara menyucikannya cukup dihilangkan dulu bendanya, kasih hilang rasa, warna, dan bau, baru dibasuh. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalazoh, najis yang berat. Itu ada dua, ada air liur anjing, ada air liur babi. Maka cara menyucikannya itu dengan kita basuh 7 kali, salah satunya kita campur dengan tanah. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.